Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sedikit mengupas mengenai RTM. Bersama kita ada hadir di sini Reverend Agustinus Titi yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Nah, Pak Agus, langsung aja kita bertanya ini Pak ya. Jadi sebenarnya RTM itu roti terakhir ministry ya Pak. Betul. Boleh Pak dijelasin pada kita semua nih, apa itu RTM? Ya, roti terakhir ministry itu terinspirasi dari kisah janda di Sarfat yang bertemu dengan Nabi Elia di 1 Raja-Raja pasal 17. Jadi memang setelah saya emeritus atau pensiun, saya berdoa sebenarnya pelayanan saya sesudah pensiun apa. Dan ketika saya berdoa dan membaca kisah di Raja di Sarfat ini dengan Nabi Elia, saya diingatkan bahwa Raja di Sarfat, janda di Sarfat itu menyerahkan roti terakhirnya atau roti yang akan memperpanjang hidupnya karena diminta oleh Nabi Elia dengan janji bahwa Tuhan berjanji akan memelihara hidupnya jika dia menyerahkan roti terakhirnya atau perpanjangan hidupnya ya. Itu tepung dan minyaknya itu terakhir ya, kepada Tuhan. Dan itu juga menjadi peringatan bagi saya bahwa saya sebenarnya sekarang sudah di episode terakhir hidup saya atau babak akhir dalam hidup saya. Jadi ini adalah roti terakhir saya. Dalam roti terakhir ini apa yang harusnya saya lakukan? Dan Tuhan ingatkan saya bahwa sebenarnya Dia memberikan bakat atau karunia kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi karena itu saya harus memberitakan firman Tuhan di masa akhir hidup saya dan memberikan pelayanan-pelayanan khususnya waktu itu yang saya terpikir itu adalah kelompok usia senior citizens atau warga senior atau lansia. Ya, kenapa? Karena purnawirawan. Ya, purnawirawan gitu ya. Karena para lansia itu merasa kalau sudah pensiun, kalau sudah usia tua, hidupnya sudah selesai, tinggal menunggu mati saja. Padahal seharusnya tidak. Justru ini harus bagaimana kita mengubah menjadi menjadi prime years atau prime time. Justru waktu yang sangat istimewa, waktu puncak dalam hidup kita sebelum kita mati. Jadi artinya adalah kita mau memaknai hidup kita di masa akhir kita memberi makna dengan cara melakukan sesuatu. Dan bagi saya adalah dengan jalan memberikan suatu pelayanan firman dan juga memberikan pelayanan konsultatif yang sifatnya adalah orang bisa berkonsultasi dengan masalah-masalah hidup mereka melalui apa? Melalui video call ministry. Jadi dengan kata lain adalah saya memberikan roti terakhir saya, babak akhir hidup saya, atau masa hidup saya yang terakhir kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Dan saya memulai pelayanan ini mengajak semua orang juga untuk menyadari bahwa sebenarnya banyak dari kita ini sudah di babak akhir hidup kita. Jadi termasuk orang-orang muda sebenarnya adalah kita tidak tahu umur kita berapa. Anggaplah ini adalah babak terakhir hidup kita dan mari kita bersama-sama seperti janda di Sarfat menyerahkannya. Dan ketika menyerahkannya kepada Nabi Elia, apa yang terjadi? Secara Tuhan memberkati dia dan memperpanjang umurnya dan kisah tentang menyerahkan roti ini, justru roti dan minyaknya ini justru menjadi kisah yang sangat menarik di dalam
firman Tuhan dalam Alkitab, tertulis dalam Alkitab. Jadi ya saya berharap bukan hanya saya, tapi akan banyak orang akan mengambil babak akhir hidup mereka untuk melakukan sesuatu seperti yang Tuhan anugerahkan untuk melanjutkan dan memberi yang terbaik dan memaknainya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebahagiaan sesama manusia. Ya, jadi memang Reverend Agustinus Titi menyadari atau teringatkan bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan sudah memberikan talenta, dan mengingat juga bahwa kita semua ada waktu yang Tuhan berikan dan kita tidak pernah tahu kapan waktu terakhir itu sesungguhnya. Kebetulan memang Reverend Agustinus Titi merasakan bahwa ini sesudah emeritus, kemudian ini menjadi chapter terakhir, tapi kita tidak akan pernah tahu. Saya yang mungkin belum emeritus atau saudara-saudari yang lebih muda mungkin, kita juga tidak tahu sebenarnya kapan chapter terakhir atau waktu-waktu terakhir yang Tuhan berikan pada kita. Tapi yang pasti yang kita ingat, Tuhan sudah berikan talenta sehingga kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Diinspirasi dari kisah di kitab Raja-Raja, janda di Sarfat ya. Kemudian apa kaitannya dengan Sky Church Indonesia kalau gitu, Pak Agus? Ya, ketika makin kuat gerakan di dalam hati saya untuk memulai pelayanan Road Terakhir Ministry ini, saya mulai berpikir apa sih yang harus dilakukan, bentuk-bentuk pelayanannya apa. Memang begitu banyak pada waktu itu ide-ide yang mungkin lain kali lah kita kemukakan. Tapi ketika saya ngomong ini, akhirnya saya share ke beberapa orang. Ada salah satu orang yang saya temui itu adalah saudara saya, Albertus Ardiono, Mas Ardi. Ya. Mas Ardi. Dan ketika saya mengemukakan bahwa saya rindu agar ada satu media, melalui media itu saya bisa memberitakan firman Tuhan, dan kita apakah mau YouTube atau apa, kemudian Mas Ardi langsung beri ide, kita mulai aja gereja langit. Wah, bukan gereja di langit ya, bukan gereja di langit, gereja di langit-langit. Bukan di langit-langit, tapi gereja langit. Atau kemudian saya bilang, oke lah kita namain aja Sky Church gitu ya, Sky Church Indonesia, Sky Church ID. Jadi itu permulaan. Akhirnya kami berdua intens bertemu. Jadi kami terus bertemu, merancang ini, sharing apa yang mesti dilakukan dan lain-lain sebagainya. Kita berbicara itu sekitar 3 bulan ya Mas Ardi ya, lebih kali ya, lebih dari 3 bulan gitu ya, lebih dari 3 bulan pembicaraan itu. Minggu ini seperti apa, minggu berikut seperti apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan Sky Church itu adalah idenya adalah gereja tanpa bangunan. Tanpa bangunan artinya itu memang ini adalah satu pelayanan, bukan pelayanan gereja dalam arti denominasi, bukan pelayanan gereja dalam arti gereja lokal, tidak mempunyai sinode, tidak mempunyai organisasi. Jadi ini bukan gereja baru. Jadi ini adalah sebenarnya konten yang dibuat untuk pelayanan sebenarnya, supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan ya. Dan medianya itu, dan kemudian nama kontennya ini adalah Sky Church, ya, Sky Church Indonesia atau Sky Church ID. Jadi ini sama sekali bukan gereja baru gitu ya. Jadi bukan sebab ada yang bertanya ke saya itu gereja langit itu anggotanya siapa? Bagaimana? Kita tidak. Sekali lagi ini bukan gereja dalam arti denominasi, dalam arti institusi, dalam arti hukum, sehingga tidak ada keanggotaan. Ya, juga tidak ada iuran, ya. Makanya kami juga tidak punya persembahan gitu ya, dan kami tidak akan kami tidak meminta ayo beri persembahan, bukan, karena ini memang
apa ini adalah satu komitmen iman, panggilan yang Tuhan beri, sehingga setiap orang yang ikut di dalam pelayanan ini memang sifatnya volunteer, ya. Jadi memang benar-benar karena terpanggil oleh Tuhan. Jadi ya memang yang jadi satu hal yang satu hal yang khusus dengan Sky Church ID ini, ya, tim pelayanan ini hampir semua adalah mereka yang ikut kelompok pemuritan saya di gereja Anglikan. Jadi teman-teman yang ikut kelompok pemuritan di gereja Anglikan itulah yang paling aktif saat ini di Sky Church Indonesia. Jadi kami tidak ada maksud sama sekali untuk menarik orang jadi anggota gereja baru dan lain-lain sebagainya. Dan ini untuk semua orang, semua gereja, dan semua manusia, siapapun juga, termasuk mereka yang belum percaya kepada Yesus juga silakan ikut, silakan mendengar. Jadi tidak ada pembatasan. Dan sekali lagi ini memang kalau ditanya di mana tempatnya, ya memang tidak ada bangunannya, begitu ya. Jadi inilah gereja. Tapi kalau ingin menghubungi, ya ada websitenya, gitu ya. Ada websitenya, ketik aja nanti skychurch.id ya akan keluar, baik itu YouTube-nya, informasinya, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Jadi sangat membantu saudara-saudari sekalian yang mungkin sudah sekitar awal tahun sudah pernah melihat konten di YouTube akan RTM atau Sky Church Indonesia ini. Tapi jika ingin melihat informasi lebih lengkap, boleh mengunjungi website skychurch.id. Silakan, di sana ada informasi yang lebih lengkap secara tertulis. Dan kami tetap membuka forum komunikasi. Jika mau melalui tanya jawab di WhatsApp, boleh langsung menghubungi di 0811 1585 255. Iya, 250. Demikian nanti juga kita akan tampilkan di sini supaya lebih memudahkan untuk dapat menghubungi WhatsApp tersebut. Boleh teks, boleh call, bahkan video call tadi ya Bapak bilangnya, luar biasa. Terima kasih saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.